Nah, di sini Ibu yang melihatnya sebagai guru bimbingan kelas ini akan memberikan bimbingan klasika. Jadi, Ibu mohon perhatian dari 10-7 untuk mendengar materi yang akan Ibu berikan. Siap? Siap. Angkat tangannya. Adriana, Rompena. Agnes, Olivia, mau. Alfa, Habis. Aster, Hongkong. Jadi sebelum kakak masuk di materi, Ibu akan memberikan SPP. Jadi nanti kakak bikin sama-sama boleh? Boleh. Sama SPP-nya tetap fokus. Adik-adik kan perhatian Ibu ya? Jadi kalau bilang tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? Coba dulu berdiri. Sudah siap? Oke? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan tuh. Jadi adik-adik, materi kali ini tentang meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Di sini ada yang tahu konsentrasi itu apa? Adik, nama siapa saya? Fiona Ibu. Fiona berdiri. Konsentrasi itu apa saya? Kayak fokus terhadap suatu objek. Fokus terhadap satu objek. Nah, ada yang lain laki-laki? Ada? Konsentrasi itu apa? Kedua yang di belakang. Nih? Ada yang tahu? Yang selain laki-laki, cewek-cewek juga. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi. Saya? Nama berdiri. Nama siapa? Jepra? Jepra konsentrasi itu apa Jepra? Perhatian pada suatu hal. Nah. Tadi saya nama siapa? Ya, konsentrasi itu apa saya? Mendengarkan penjelasan. Oke, nama siapa? Kalau kita konsentrasi itu apa? Ya benar, tepuk tangan semuanya. Oke, apa yang dibilang dari itu benar ya. Jadi konsentrasi itu memusatkan perhatian, memusatkan suatu fokus kepada suatu objek, terus dan lain sebagainya. Kemudian di sini konsentrasi belajar adalah sebuah perilaku pemusatan pikiran, perhatian, dan kesadaran yang dilakukan siswa untuk mempelajari dan memahami isi materi bahan pelajaran yang diberikan oleh guru mata. Kemudian penyebab kurangnya konsentrasi. Mungkin ada yang tahu penyebab kurangnya konsentrasi apa? Main HP. Benar, nama siapa ya? Nama siapa? Henry. Maaf bisa dengar. Yang lain? Apa nih? Yang bisa dengar. Mengantuk di kelas. Ya. Penyebab konsentrasi. Penyebab kurangnya konsentrasi apa? Kurang fokus. Menginjak teman. Kelelahan bisa. Kurang tidur bisa. Iya bisa. Nah yang dikatakan
adik-adik itu sangat mudah. Di sini penyebab kurangnya konsentrasi yang ibu ambil yaitu pertama lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Di sini kurangnya minat dan motivasi belajar yang akan menyebabkan siswa mudah terpengaruh pada hal-hal yang lebih menarik perhatian ketika proses belajar berlangsung. Misalkan main HP tadi. Kemudian masalah pribadi juga bisa mempengaruhi konsentrasi adik-adik. Kurang fokus juga bisa dan lain sebagainya. Yang kedua, timbulnya perasaan negatif seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam juga termasuk penyebab kurangnya konsentrasi. Yang ketiga, bersifat pasif dalam belajar. Jadi, peserta didik yang tidak dilibatkan secara langsung dalam proses belajar disebut sebagai bersifat pasif. Nah, bersifat pasif akan membawa anak pada perilaku-perilaku impulsif serta menurunnya konsentrasi karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Di sini, siapa yang kurang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar sehingga dia maju? Ada yang seperti itu? Ada? Ada toh? Nah, dampak kurangnya konsentrasi. Dampak kurangnya konsentrasi itu ada 3. Penurunan prestasi akademik. Betulkah kalau orang yang konsentrasi dalam belajar, otomatis dia punya nilai menurun? Yang kedua ada kesulitan dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga emosi yang tidak stabil dan tangguh. Nah, ada cara efektif membantu peserta didik mengatasi gangguan konsentrasi. Ada yang tahu cara efektifnya seperti apa, Nana? Cara efektif untuk membangun konsentrasi. Caranya, solusinya bagaimana? Contohnya seperti sebelum belajar guru memberikan ice breaking. Boleh tepuk tangan. Yang lain? Memiliki motivasi untuk belajar boleh. Mulai dari hal kecil. Ada yang tahu? Mengurangi apa? Penggunaan gadget, handphone boleh. Jadi adik-adik kalau terlalu bermain gadget nanti kurang fokus, kurang konsentrasi. Terus yang kedua, jangan terlalu begadang. Siapa sini yang suka begadang? Ada banyak pasti loh. Begadang karena apa? PC di cowok? Main HP, apa lagi? Main game? Main Roblox. Main TikTok. Jadi harus mengurangi penggunaan handphone. Yang ketiga ada harus makan makanan yang sehat. Adik-adik, makan makanan yang sehat juga untuk membantu adik-adik meningkatkan konsentrasi. Benarkah kalau tidak makan makanan yang sehat bisa sakit, bisa lemah, dan tidak sarapan pagi bisa saja saya fokus dalam belajar toh? Ada yang di sekolah yang minum teh pagi? Jangan lupa minum teh pagi ya, supaya bisa fokus ya Oke, itu materi yang ibu berikan di hari ini. Ibu mau tanya. Ada yang bisa jelaskan tadi apa yang telah ibu jelaskan di depan? Apa-apa Sam? Satu cewek, satu cowok. Ada yang bisa menjelaskan apa yang tadi ibu jelaskan? Bilang saya, sebutkan saya apa-apa. Apa ada dampak, ada efek, ada solusinya, ada pengertiannya, ada penyebabnya. Menurut saya.
bagian dari konsentrasi, yaitu memutuskan suatu hal. Kemudian dampak-dampak dari konsentrasi terhadap siswa. Kemudian apa saja kita sebagai siswa lakukan agar kita bisa lebih konsentrasi saat belajar. Tepuk tangan dong. Nah, di saat ini Kakak akan bermain. Jadi ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok kanan ibu ya. Kelompok kanan satu, kelompok kiri kelompok dua. Ya, dari di sini kamu akan bermain. Namanya bermain konsentrasi. Jadi, bukan tadi sebagai dua kelompok, toh? Kelompok pertama dan kelompok dua. Nah, di sini ada contoh gambar. Di setiap kelompok, pilih salah satu orang yang bisa pandai mengingat, yang pandai berkonsentrasi dan fokus. Sudah? Kita sudah kan? Kemudian, ayah harus lihat ya di papan ada 12 kotak yang harus adik-adik isi. Jadi, pemain yang akan bermain di sini akan mengisi kata atau bentuk di setiap kolom ini. Sudah? Sudah kan? Tapi pada saat bermain, dia tidak boleh, kayak misalkan contoh, dia harus mengingat tiga kolom ini. Dia tidak boleh balik, habis itu lihat lagi, tidak boleh. Satu kali lihat saja dalam tiga baris pertama dan seterusnya. Oke? Mengerti? Jadi dia harus mengingat setiap kolom yang ada. Oke? Oke, semua setuju? Oke. Jadi kelompok yang kalah, dia harus memberikan kesimpulan pendapat dari materi saat ini. Sudah? Oke, sekarang pilih satu teman yang menurut adik-adik bisa untuk mengingat dan konsentrasi pada saat bermain. Aku tidak bisa kita goblok. Kita di sini. Kita di sini. Yang sudah ditunjuk untuk maju, silakan maju di depan. Kelompok satu, silakan memperkenalkan diri. Senyum semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kayla Putri Sampatan, perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Berdua, silakan menghadap ke sana. Maju ke depan. Semua dengan gue, tangan ke teman-teman. Balik di sini lagi. Kolom kedua, misalnya dari setiap baris itu dia harus ingat. Kedua pegang spidol. Sudah siap? Nah, harap benar. Ingat, yang kalah berikan kesimpulan dan pendapat, oke? Cek. Ini cuma satu kali. Oke?
Dengar ibu. 1, 2, 3. Mayola. Bisa balik. Oke. Balik. Bisa dah. Yes. Kesimpulannya tentang materi yang tadi dan permainannya. Ya, jadi adik-adik, tadi kelompok 1 sudah menang. Aku sudah ingat sangat bagus. Terima kasih. Ada siapa namanya? Mayola. Terima kasih ada Mayola. Kemudian kelompok 2, mari silakan maju. Oke, kelompok 2 nama siapa tadi? Nama Juliet. Juliet akan memberikan kesimpulan dan pendapat. Silakan Juliet. Dari materi tadi yang berkaitan yaitu konsentrasi sangat penting untuk belajar dan bekerja maupun aktivitas sehari-hari karena mengaruhi aktivitas kualitas yang harus dicapai. Permainan ini membantu kita untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ya, adik-adik, sekian dari materi ini hari ini. Ibu mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau berpartisipasi dalam bimbingan klasikal kali ini. Semoga dari materi saat ini adik-adik dong lebih fokus dan konsentrasi. Jangan terlalu bermain game pada saat guru memberikan pelajaran atau tidak fokus, apalagi mengantuk. Yang laki-laki ingatan, yang paling belakang-belakang fokus ya. Kemudian ibu minta dong ambil satu kertas. Boleh? Boleh ibu. Boleh kertas tega, pakai tangan boleh. Latihan, jangan ada berdiri kalau duduk. Kalau diam. Jangan jaga bicara, mau diam. Perhatian, sudah ambil kertas? Ya, jadi kertas itu adik-adik silakan memberikan rating atau penilaian 1 sampai 10 terhadap ibu. Boleh? Kemudian berikan alasan dan apa yang perlu ditambahkan dan dikurangi selama ibu memberikan. Sudah? Dengan ibu ulas satu kali lagi.
sampai 10. Pilih aja nomor berapa. Kemudian kasih alasannya kenapa dan berikan pendapat apa yang harus ibu tambahkan dan kurangi selama proses-proses berikutnya. Oke, sudah? Tulis. Lihat saya. Sudah? Yang ada berdiri, tolong duduk ibu. Sekian dan terima kasih 10-7. Terima kasih sudah mau berpartisipasi. Semoga